Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar listrik statis. Di listrik statis, itu yang pertama kita bahas yang namanya muatan listrik. Jadi muatan itu kalau di fisika simbolnya apa? I, itu kan satuannya yaitu C. C itu apa? Coulomb. Jadi muatan listrik itu simbolnya I, satuannya adalah C. C yaitu Coulomb. Muatan itu dibagi menjadi dua. Ada muatan positif sama muatan negatif. Kalau muatan positif ini disebut dengan proton. Kalau muatan negatif ini disebut dengan elektron. Jadi kalau muatan positif itu proton, muatan negatif itu elektron. Terus yang kedua kita masuk ke gaya Coulomb, atau nama lainnya adalah gaya listrik. Gaya itu simbolnya apa? F, satuannya yaitu N. N itu apa? Newton. Jadi gaya Coulomb atau gaya listrik simbolnya F, satuannya adalah N yaitu Newton. Gaya Coulomb atau gaya listrik itu dinyatakan dengan gaya tarik, menarik, atau tolak, menolak antara dua muatan. Itu dia sebanding dengan muatan itu sendiri dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi gaya Coulomb atau gaya listrik itu dia merupakan gaya tarik menarik atau tolak menolak antara kedua buah muatan yang sebanding dengan muatan itu sendiri dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Atau gaya Coulomb itu dirumuskan dengan F itu sama dengan K dikalikan dengan I1 kalikan I2 per R kuadrat. Oke. Ini persamaannya. Di mana F dia sebagai apa? Sebagai gaya. Gaya itu satuannya apa? Newton. Dan K di sini dia adalah konstanta listrik. Listrik besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat Coulomb kuadrat. Phi dia sebagai muatan, satuannya adalah Coulomb, dan R adalah jarak, satuannya adalah meter. Jadi F-nya di sini sebagai gaya, satuannya Newton, K-nya adalah konstanta, besarnya 9 kali 10 pangkat 9, I-nya adalah muatan, satuannya Coulomb, dan R-nya di sini adalah jarak, satuannya apa? Satuannya adalah meter. Contoh soalnya gini, misalkan dua buah muatan I1 itu besarnya adalah plus 2 mikrocoulomb, dan I2 misalkan I2 itu besarnya min
4 mikrokulom ini terpisah pada jarak 2 cm. Ini. Kemudian pertanyaan adalah tentukan gaya Coulomb atau gaya listrik pada kedua muatan. Jadi contohnya gini. Jadi dua buah muatan Q1 besarnya adalah 2 mikrokulom, Q2 min 4 mikrokulom terpisah pada jarak 2 cm. Terus pertanyaan adalah tentukan gaya Coulomb atau gaya listrik pada kedua muatan. Jadi dari soal kamu boleh gambar dulu seperti ini. Di sini ada Q1 besarnya adalah 2 mikro, Q2 besarnya adalah 4 mikro. Q1 muatannya positif, Q2 adalah negatif. Kemudian dia terpisah pada jarak berapa? 2 cm. Di sini Q1 itu besarnya adalah 2 mikrokulom, Q2-nya 4 mikrokulom. Q1 kalau 2 mikrokulom, 1 mikrokulom diubah ke kulom itu besarnya 1 kali 10 pangkat min 6. Kalau 2 berarti berapa? 2 kali 10 pangkat min 6. Terus Q2 4 berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kulom. Terus di sini ada R kan, R-nya 2 cm. Cm itu berarti harus diubah dulu ke apa? Ke meter. Oke. Kalau cm ke meter naik 2 berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya adalah F. Ya, oke, jawab. Berarti F persamaannya apa? F itu sama dengan K dikalikan I1 dikalikan I2 per R kuadrat. K besarnya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan I1 2 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6 per R nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ini kan? Oke, 9 kali 2 18 kali 4 72 kali 10 pangkat 9 kurangi 6 3, ya kan? Kurangi lagi min 6 berarti berapa? Min 3 per 4 kali 10 pangkat 2 kuadrat berapa? Min 4. Ini coret boleh kan? 72 bagi 4 itu 18 kali 10 pangkat min 4 naikkan ke atas berarti min, kalau naikkan ke atas jadi apa? Jadi plus. Berarti di sini dia pangkatnya adalah 1 atau berapa besarnya? 180. Ya, ini contoh soal untuk gaya Coulomb jika dia punya 2 muatan. Nanti ada yang 3 muatan, ada lagi yang 3 muatan yang membentuk sudut. Bagaimana jika muatannya itu ada 3? Kalau muatannya ada 3 berarti contohnya seperti ini. Misalkan ini muatan plus, min, plus. Misalkan di sini Q1, ini Q2, ini Q3. Dia terpisahkan. Terpisah misalkan pada jarak, misalkan di sini jaraknya 2 cm, ini 3 cm. Misalkan di sini muatannya misalnya 1 mikro, misalkan 1 mikro, misalkan di sini 2 mikrokulom. Jadi kalau contohnya di sini ada muatan 1 mikro, Q2-nya di sini juga sama 1 mikro, Q3-nya juga sama 2 mikro. Terus jarak Q1 dengan Q2 itu 2 cm, jarak Q2 dengan Q3 itu adalah 3 cm. Terus kemudian pertanyaannya adalah tentukan gaya Coulomb yang dialami
2. Sini kan. Oke, berarti dari sini kamu boleh tulis dulu yang diketahui. Diketahui yang dari 1 sama dengan 1 mikrocoulomb. Terus I2 sama dengan 1 mikrocoulomb. I3 juga sama, yaitu berapa? 2 mikrocoulomb. Terus ini harus diubah dulu ke coulomb. 1 mikro ke coulomb itu berapa? 1 kali 10 pangkat min 6. Ini juga sama, 1 kali 10 pangkat min 6. Kalau 2 berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ada jarak kan di sini. I1 ke I2 itu jaraknya berarti ada R12 itu sama dengan 2 cm. Ini harus diubah dulu ke apa? Ke meter. Cm ke meter naik berapa? 2 kan? Berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Terus R23 itu juga sama, berarti kalau di situ jaraknya 3 berarti 3 cm. Ubah dulu ke meter, berarti cm ke meter naik 2 berarti 3 kali 10 pangkat min 2. Sampai sini seperti ini. Terus yang ditanya adalah F ini 2 berarti kamu boleh tulis F2 ya. Oke, jawab. Oke, terus yang ditanyakan adalah F2, berarti F2 di sini muatan I2 itu dipengaruhi oleh muatan I1 sama muatan I3. Berarti nanti kamu carinya satu F 1, 2 dulu dicari, kemudian nanti cari F2, 3 kayak gitu. Berarti F1, 2 itu kan persamanya K dikalikan dengan I1, I2 per R 1, 2 kuadrat. Ini kan K-nya, K itu merupakan listrik tadi misalnya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 1 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 2 1 kali 10 pangkat min 6 per R1, 2 jaraknya 2 kali 10 pangkat min 6 min 6 min 2 kuadrat. Nah, ini. Oke, sampai sini kelihatan. 9 kali 1 9. 9 kali 1 lagi berarti kan 9. 9 dikalikan 10 pangkat 9 kurangi 6 3 kurangi lagi min 6 berarti min 3 per 2 kuadrat berapa? 4. Dikalikan 10 pangkat min 4. 9 bagi 4. Di sini dia besarnya adalah 2,25 kalikan 10 pangkat ini naikkan ke atas berarti pangkatnya di positif, berarti pangkat berapa? 1, berarti 22,5 Newton. Oke. Terus kemudian cari F berapa? F I2 dipengaruhi oleh 3 berarti F 23. Berarti persamaannya kan dikalikan dengan I2 dikalikan dengan I3 per R23 kuadrat. Oke, K itu tetapan konstanta besarnya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan I2 1 kali 10 pangkat min 6 dikalikan I3 2 kalikan 10 pangkat min 6 per R-nya jaraknya adalah 3 berarti 3 kalikan 10 pangkat min 2 kuadrat. 9 kali 1 9. Terus kalikan 2 berarti 18 kali 10 pangkat 9 kurangi 6 itu berapa? 9 kurangi 6 3 dikurangi lagi 6 berarti min 3 per 9 3 kuadrat 9 ya kan? Kali 10 pangkat min 2 kuadrat berarti min 4. Ini dicoret boleh, berarti masih berapa? 2 ya kan? Kalikan 10 pangkat ini naikkan ke atas berarti 10 pangkat 1 berarti berapa? 20 Newton. Oke, sekarang kamu tentukan F2 berarti dari mana? F2 itu kamu lihat I2 terhadap I1 itu gayanya apa? Jadi I2 terhadap I1 itu gayanya adalah gaya tarik menarik ya kan? Terus I2 dengan I3 itu gayanya apa? Dia adalah gaya tolak terhadap I2 terhadap
seperti ini. Ini contoh gaya kolom jika dia ada 3 buah muatan. Jadi contohnya kayak gini. Jadi tergantung yang ditanyakan itu di muatan berapa. Kalau misalkan di muatan I1 di sini berarti ya I1 itu dipengaruhi oleh I2 dan dipengaruhi oleh I3. Caranya juga satu-satu, berarti nanti ada F12 sama F13. Kalau udah ketemu baru bisa kamu tentukan arahnya. I1 terhadap I2 itu dia saling tarik atau tolak, terus I1 terhadap I3 itu dia saling tarik atau tolak, seperti itu. Ini contoh gaya kolom yang dialami oleh contoh 3 buah muatan seperti ini. Terus ada lagi, nanti ada 3 buah muatan yang membentuk sudut. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Jadi kalau 3 buah muatan yang membentuk sudut, maka kita pakai nanti pakai penguraian vektor. Jadi contohnya misalkan dulu 3 buah muatan. Misalkan di sini ada I1, I2, I3 seperti ini. Terus misalkan di sini muatannya plus, min, plus, ya. Terus misalkan ini tak kasih angka, I1 misalkan 2 mikro, I2 misalkan 2 mikro, I3 misalkan 1 mikro, 1 mikrocoulomb. Jadi I1 di sini dia besarnya adalah 2 mikrocoulomb, terus I2 2 mikrocoulomb, I3-nya 1 mikrocoulomb, seperti itu. Terus kemudian di sini untuk I1 ke I2 ini jaraknya misalkan 1 cm, misalkan ini juga sama 1 cm, ini 1 cm. Terus kemudian pada muatan I1 di sini dia itu membentuk sudut. Misalkan di sini dia membentuk sudutnya 60 derajat. Kelihatan itu 60 derajat. Oke. Misalkan di sini besar sudutnya 60 derajat. Terus berarti kamu harus cari besar sudut di sini berapa berarti? Kalau segini 180 dikurangi 60 berapa? 120 derajat. Jadi ini besar sudutnya di sini, nanti yang kita pakai itu adalah besar sudut 120 derajat. Terus pertanyaannya adalah tentukan resultan gaya pada muatan I1. Berarti nanti itu pusat muatannya ada di muatan I1 untuk cari F-nya. Begini. Oke. I1 berarti dia dipengaruhi oleh I2 dan dipengaruhi oleh I3 di sini. Oke. Kamu boleh pakai rumus penguraian vektor. Jadi untuk cari FR itu pakai persamaan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B dikalikan dengan cos. Pakai rumus ini. Pakai rumus penguraian vektor. Jadi dari soal diketahui kan? Diketahui ada I1 itu sama dengan 2 mikrocoulomb. Bila ini harus diubah dulu ke apa? Ke coulomb. Oke. Mikro ke coulomb tadi besarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Berarti I2 juga sama, kalau dia di situ 2 mikro berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Terus I3 itu besarnya adalah 1 mikrocoulomb, kalau di bawah coulomb berarti 1 kali 10 pangkat min 6. Dan terus jaraknya berapa? Jaraknya R-nya itu R12 itu sama dengan R13 sama dengan R23 besarnya sama, yaitu berapa? 1 cm. Nah, ini juga harus diubah dulu ke apa?
ke meter, berarti 1 kali 10 pangkat min 2 seperti ini. Kalau sudah, yang ditanya di situ adalah apa? Ada muatan di I1, berarti cari I1. Oke, muatan I1 itu dipengaruhi oleh muatan I2 dan muatan I3. Berarti nanti carinya juga sama satu-satu, berarti F1 2 itu cari dulu. Berarti pakai persamaan K dikalikan dengan I1 dikalikan I2 per R1 2 kuadrat. K ini kan tetapan. Tetapan besarnya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan I1 2 kali 10 pangkat min 6 dikalikan I2 berapa? 2 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya 1 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kalau sudah, nah ini kalikan seperti biasa tadi. 9 kali 2 18. 18 kali 2 36 kali 10 pangkat 9 kurangi 6. 9 kurangi 6 3 dikurangi min 6 berarti min 3 per 1 kali 10 pangkat min 4. Kalau sudah gini, ini boleh kamu coret 36 bagi 1 itu kan 36 kalikan 10 pangkat naikkan ke atas dari 1 berarti 360. Udah ketemu kan F1 2. Sekarang cari F berapa? Sekarang cari F, karena di 1 dipengaruhi oleh I2 dan dipengaruhi oleh I3, ya berarti F1 3. Berarti K dikalikan dengan I1 kalikan I3 per R1 3 K besarnya berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan I1 2 kalikan 10 pangkat min 6 ya kan? Dikalikan 1 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya 1 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, sampai sini. 9 kali 2 18 kali 1 tetap 18 kali 10 pangkat min 3 per 1 kuadrat 1 kali 10 pangkat min 4. 18 bagi 1 18 kali 10 pangkat naikkan ke atas berarti 10 pangkat 1. Oke, 18 kali 10 berarti 180 Newton. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita cari apa? F1 pakai persamaan ini. Berarti F1 itu sama dengan akar yang kita masukkan ini dengan ini. Berarti F1 2 kuadrat ditambah F1 3 kuadrat ditambah 2 kali F1 2 dikalikan F1 3 dikalikan dengan cos. Cosnya di sini kita pakai adalah 120 derajat. Berarti 120 derajat. Jadi akar 360 derajat ditambah 180 derajat ditambah 80 kuadrat, maaf, 360 kuadrat ditambah 180 kuadrat ditambah 2 kali 360 dikalikan 180 dikalikan cos dari 120 itu besarnya adalah min setengah. Ini kan, ini coret dengan ini boleh. Jadi akar 129.600 ditambah 180 kali 180 itu 32.400 ditambah, oh kalau di sini min, di sini plus berarti jadinya apa? Jadinya min 360 dikalikan 180 64.800 64.800. Oke, berarti akar ini jumlah dulu berarti 129.600 ditambah dengan
32.400 dikurangi 64.800. 97.200. Akar dari 97.200 97.200 ketika diakar itu misalnya adalah 311,8. Nah, ini contoh untuk gaya kulon jika dia tiga muatan seperti ini. Tiga muatan yang bentuk segitiga sama sisi, terus dia bentuk sudut seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Ini contoh materi gaya kulon tadi. Terus kita masuk ke materi medan listrik. Yang kedua ada medan listrik. Medan listrik atau simbolnya itu E, satuannya adalah Newton per Coulomb. Jadi N per C. Medan listrik itu pengertiannya adalah daerah di sekitar muatan listrik. Di daerah di sekitar muatan listrik. Muatan tadi ada dua kan, muatan positif sama muatan negatif. Kalau muatan positif ini disebut dengan medan listrik. Muatan positif itu arah medan listriknya itu keluar kayak gini. Kalau muatan negatif itu arah medan listriknya masuk. Terus biasanya untuk medan listrik itu dirumuskan dengan E itu sama dengan K dikalikan I per R kuadrat. Pakai persamaan ini. K-nya tetap yaitu apa? Di sini sebagai medan listrik atau kuat medan listrik, satuannya adalah Newton per Coulomb. K di sini sebagai konstanta listrik. Misalkan ini berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat Coulomb kuadrat. I-nya sebagai muatan, satuannya Coulomb, ya kan? Dan R-nya dia sebagai jarak. Satuannya apa kalau jarak? Jarak satuannya adalah meter. Contohnya misalkan di sama soalnya. Sebuah muatan sebesar misalkan 6 mikrocoulomb pada sebuah titik yang berjarak, misalkan berjaraknya adalah 2 cm. Terus pertanyaannya adalah tentukan medan
listrik pada titik tersebut. Contoh soalnya seperti ini. Jadi sebuah muatan kita mengambil kurang pada sebuah titik yang berjarak 2 cm. Terus tentukan medan listrik pada muatan tersebut. Jadi dari sini dari soal sini ada muatan, karena di sini tidak ada plus minusnya kita anggap plus saja. Q sama dengan 6 mikrocoulomb. Nah ini harus diubah dulu ke apa? Coulomb. Mikro ke coulomb 6 kali 10 pangkat min 6. Terus pada titik yang berjarak, misalnya sini ada titik. Misalkan di sini adalah titik P. Berarti di sini ada titik P. Jadi jaraknya berapa? 2 cm. 2 cm itu sebagai apa? Sebagai R-nya. Nah, cm ini harus diubah dulu ke meter atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Terus kemudian yang ditanya adalah tentukan medan listrik pada titik tersebut. Berarti pada titik P kan? Nah ini jawab pakai persamaan ini. Berarti E itu sama dengan K dikalikan I per R kuadrat. K besarnya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan I nya di sini 6 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. 9 kali 6 36 maaf 9 kali 6 54 dikalikan 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3 per 4 kali 10 pangkat min 4. 54 bagi 4 misalnya adalah 13,5 kali 10 pangkat. Ini naikkan ke atas, berarti dia 10 pangkat berapa? Newton per. Ya, contoh soalnya seperti itu. Ini contoh soal untuk medan listrik. Ini saya hapus. Ada lagi contoh soal. Jadi soal yang di partikel
Jadi contoh soalnya seperti itu. Jadi partikel A dan B itu masing-masing bermuatan plus 8 mikrokulom dan plus 18 mikrokulom. Jika titik C yang terletak di antara muatan A dan B itu masing-masing memiliki medan listrik yang sama dengan 0, sedangkan jarak C dan partikel A itu sebesar 2 cm, jarak A dan B apa? Jadi boleh kamu gambar dulu. Di sini ada partikel bermuatan partikel A dan B. Bisa jadi A sama B. Masing-masing bermuatan positif. IA sama dengan 8 mikro, IB sama dengan 18 mikro. Terus di situ jika titik C yang terletak di antara partikel A dan B itu memiliki medan listrik yang sama dengan 0, berarti ada titik C di antara muatan A dan B. Sedangkan jarak C dan partikel A itu sebesar 2 cm. Berarti di sini misalkan ada titik C, ya kan, sebesar antara dengan A itu 2. Jarak A dan B adalah, berarti yang ditanya, boleh kamu simbolkan dari X. Nanti kita cari X di sini. Oke, jawab. Berarti ada, karena dia sama dengan 0, kuncinya di sini sama dengan 0. DA itu boleh kamu bandingkan dengan B. Kayak persamaan K dikalikan I per R kuadrat sama dengan K dikalikan, berarti ini IA IB per R kuadrat. Kalau segini 2 cm, untuk segini kita misalkan X, jadi segini itu berapa? 2 plus X, gitu kan? Oke, K ini tetapan, boleh kamu coret. Ini karena dia sama dengan, ini nggak usah kamu buang ke kulon, nggak apa-apa. Jadi 8 per 2 kuadrat, ada titik I A, ada titik C, itu kan jadi 2 sama dengan IB nya berapa? 18 per 2 plus X kuadrat, atau gini biar enggak bias gitu aja. Terus ini boleh kamu jadikan satu suku, berarti 2 kuadrat per 2 plus X kuadrat sama dengan 8 per 18. Ini boleh kamu apakan, berarti akan berarti 2 kuadrat 2 akan dari ini berarti 2 plus X sama dengan 4 dari 8, berarti perkalian 4 kali 2, berarti 2 akan 2 per 18 itu kan berarti akan 9 kali 2, berarti 3, 4 kalikan silang di sini, berarti 2 dikalikan 3 akar 2 sama dengan 2 akar 2 dikalikan 2 plus X. Ini kamu kalikan 1, berarti 6 akar 2
X sama dengan 2 akar 2 per 2 akar 2. Berarti X sama dengan berapa? Oke, berarti di sini jaraknya ini kan boleh dimisalkan dia jadi X toh. Berarti jaraknya berapa? 2 ditambah X. Berarti jaraknya X-nya berarti sama dengan 2 cm ditambah dengan 1, berarti 3. Ya, seperti itu. Ini contohnya. Contoh untuk medan listrik jika medan listriknya itu memiliki medan listrik yang sama dengan 0. Terus kita masuk ke hukum Gauss yang ketiga. Lompat ya, lompat hukum Gauss. Jadi hukum Gauss itu dia menyatakan bahwa jumlah garis medan listrik yang menembus secara tegak lurus pada suatu. Jadi Gauss itu menyatakan bahwa jumlah garis-garis medan listrik yang menembus secara tegak lurus pada suatu bidang. Jadi misalkan gambarnya gini, ini bidangnya sebagai A, ya kan? Terus di sini ada kuat medan atau garis-garis listrik. Ini E-nya, ini A-nya. Nah, untuk mencari sejumlah garis yang menembus suatu bidang itu kita simbolkan dengan flux. Ini bacanya flux, itu sama dengan E dikalikan dengan A. Ini adalah flux listriknya. Flux satuannya adalah BB. BB itu apa? Terus E-nya di sini sebagai kuat medan listrik. Satuannya apa? Newton per volt. Dan A-nya dia sebagai luas penapak. Satuannya apa? Meter. Terus bagaimana jika garis-garis listrik ini menembus suatu bidang terus membentuk sudut? Maka kita pakai persamaan flux, itu sama dengan E dikalikan A dikalikan dengan cos. Cosnya apa? Cosnya sebagai besar sudut. Oke, itu untuk hukum Gauss. Oke, jadi materi yang kita pelajari hari ini ada gaya Coulomb, terus kuat medan listrik, yang terakhir ini hukum Gauss. Pertamanya ada flux sama dengan E kali A sama flux sama dengan E kalikan A kalikan cos delta. Sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.